up my first YouTube video, and I wanna start my first video on this channel being a Q&A, so you guys could bisa mengenal aku lebih jauh. Nanti kedepannya kalian jadi tahu apa aja yang bakal aku up di channel ini. Jadi ceritanya kemarin aku udah tanya, aku bikin question box di Instagram story aku minggu lalu, dan aku udah pilih-pilih pertanyaan mana nih yang bakal aku jawab. Okay, so let me introduce myself first. My name is Nadia Vanessa, biasa dipanggil Vanes, Nessa, Nej, dan yang lainnya. Umur aku 26 tahun, aku berasal dari Bandung, Indonesia. Kita mulai menjawab pertanyaan dari kalian. Oke, sebelum aku mengoceh panjang lebar, mending kita langsung aja kali ya. Masuk ke pertanyaan pertama. Gimana awalnya memutuskan jadi model? Aku itu jadi model itu sebetulnya udah lama banget. Awalnya itu waktu aku masih SD. Jadi kayak aku diikutin lomba-lomba sama mama aku. Terus akhirnya aku menang, dapet piala. Kayak oke, kita lanjutin aja kali ya, karena itu asik ternyata. Lalu aku stop, mulai lagi pas SMP. Dari SMP aku foto, shoot, tapi aku melenceng dikit ke dunia entertain. Jadi aku sempat syuting beberapa kali untuk FTV. Belum peran karena aku waktu itu masih sibuk sekolah, jadi aku cuma ngambil beberapa scene aja dalam satu hari syuting. Ya, seperti yang kalian tahu, SMA aku itu semi militer. Jadi aku itu asrama, dan saat aku pulang aku pakai waktu itu bukan buat istirahat, tapi untuk ngambil job foto dan runway. Karena dulu waktu aku SMA, aku masuk agensi hijab. Aku itu orangnya suka mencoba. Makanya aku masuk ke dalam dunia model itu bukan 1-2 yang aku coba, tapi banyak banget. Dari mulai photoshoot, runway, terus jadi model hijab, non-hijab, semuanya aku coba. Menurut aku pengalaman tuh gak akan datang 2 kali. Kalau misalkan ada nih pengalaman yang datang nyamperin aku, pasti aku ambil tanpa pikir panjang, karena kapan lagi? Belum tentu nanti ke depannya aku bakal dapet pengalaman itu. Oke, pertanyaan kedua. Alasan masuk INTM apa sih, Kak? Gimana ya? Jadi, ceritanya aku itu pengen banget jadi salah satu finalis di Asian Next Top Model. Semenjak 2016 itu aku selalu daftar Asian Next Top Model. Aku lupa saya keberapa, pokoknya aku daftar 3 kali sampai pas mereka ada casting di Jakarta pun aku dateng, aku casting, gak keterima. Terus oke, yaudah gak apa-apa. Akhirnya aku fokus untuk kuliah, dan ternyata Indonesia ada Indonesian Next Top Model. Jadi kayak oke, mungkin kalau Asia nggak keterima, aku bisa keterima nih di Indonesian Next Top Model. Aku cobain dari cycle pertama, cycle kedua oke, cuma sampai interview. Aku cycle ketiga ini nyangka nggak nyangka bisa masuk. Jadi kayak seneng banget karena akhirnya keterima. Nggak cuma sampai interview doang. Sebetulnya INTM juga goals aku sih. Pas Indonesia ada tuh kayak wah yaudahlah, Asia nggak jadi, ini aja nggak apa-apa, kita kejar. Pertanyaan nomor 3. Kak, udah jadi model di video klip siapa aja?
Oke, sejujurnya aku udah jadi model video klip di tiga penyanyi. Nanti aku liatin ke kalian ya, kisi-kisi YouTube-nya nanti di sini. Jadi ya semoga next aku bisa jadi model video klip lagi karena itu pengalaman yang asik sih. Pertama kali aku syuting itu NMAS yang sampai tua nanti, itu syutingnya di Ciwidey di Patenggang. Terus Cakrakan yang kedua itu di Patenggang juga, judulnya Kepada Hati. Dan yang terakhir Jeff temen aku, itu syutingnya masih di daerah Bandung. Pertanyaan keempat, Kak, ada niatan masuk dunia acting gak sih? Jujur aku pengen banget masuk ke dunia acting karena menurut aku model sama menjadi aktris tuh kayak beda gitu loh. Kalau model tanpa harus ngomong, cukup main ekspresi gitu. Tapi kalau misalnya acting tuh kan harus sama suara, nada, ekspresi, bahasa tubuh gitu, semuanya harus dimainin. Kayak itu sesuatu yang baru dan menantang. Aku beberapa bulan kemarin udah syuting untuk web series. Semoga nanti ada kelanjutannya, semoga bisa syuting untuk di layar lebar ya, doain guys. Oke, pertanyaan kelima, tinggi berat badan kakak berapa sih? Terakhir aku medical check up, itu tinggi aku 169 cm, berat badan aku 47 kg. Oke, lanjut. Kalau nggak jadi model, mau jadi apa? Aku kalau nggak jadi model ya, mungkin aku bakal terjun jadi traveler. Karena hobi aku itu kan. Terus kayaknya asik gitu. Circle-nya semuanya suka main, suka explore. Jadi menurut aku ya itu tujuan aku kalau misalnya gak jadi model kali ya. Ada yang nanya nih, dulu sekolah militer itu gimana kak? Jadi ceritanya lulus SMP aku itu pengen masuk sekolah tapi nggak mau negeri karena ya pengen yang beda aja gitu. Akhirnya aku menemukan sekolah semi militer ini. Sebetulnya sekolah aku tuh international school, tapi ada semi militernya juga. Jadi mereka ngambil Cambridge, mata pelajaran internasional, nasional, jadi ada fisiknya juga. Jadi kita asrama dari Senin sampai Jumat, karena kan judulnya semi dan bukan yang full militer. Terus kayak kita tuh belajarnya dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Itu tuh ada 2 kali istirahat. Break pertama itu 15 menit, jam 9 sampai jam 9.15. Terus jam 12 sampai jam 1. Udah gitu biasanya dari jam 4 sampai jam 5 itu kita latihan fisik. Kita latihan baris berbaris karena aku salah satu prajurit bersenjata di sekolah aku. Dan untuk jam 7 sampai jam 8 kita ada mata pelajaran tambahan. Itu untuk pelajaran nasional. Kayak gitu. Tapi asik banget sekolah aku tuh. Jadi kita bener-bener belajar tuh bukan di kelas. Kalau sekolah aku tuh belajar di mana aja. Karena sekolah aku tuh bener-bener kayak komplek perumahan. Satu kelas itu satu rumah, satu asrama. Jadi asrama tuh kan ada asrama cewek, ada asrama cowok. Nah itu tuh satu rumah. Nah udah gitu kita tuh belajar tuh kayak di pinggir kolam, di lapangan basket, di kantin, di taman. Terus ada rumah pohon, pokoknya asik banget. Ditambah lagi kayak kalau sekolah aku tuh banyak outingnya. Kita tuh sering camping, terus ke hutan-hutan,
mandi lumpur beneran, maksudnya masuk ke lumpur beneran. Kita jalan-jalan di hutan, hiking, terus nanti dari hutan kita ke kebun-kebun, menelusuri kebun kayak gitu. Habis camping kita izin nginep di rumah warga, terus nanti besoknya kita bantu warga tersebut buat melakukan aktivitas seperti biasa. Jadi kayak ada yang berkebun, ada yang gimana, kemana. Kita ikutin aktivitas kepala dan ibu rumah tangga yang kita nginepin. Ya, ada beberapa kali kita ngunjungin sekolah di luar negeri juga. Jadi asik deh pokoknya. Ya, aku bersyukur banget sih. Walaupun sekolah aku semi militer, tidak seperti model-model lainnya, tapi kayak pengalaman ini nggak mungkin dilupain. Aku bener-bener belajar hal-hal ekstrim tuh dari sekolah ini. Best. Walaupun kadang dulu kayak, aduh kok sekolahnya kayak gini, tapi ternyata sekarang kalau udah sadar kayak asik-asik juga kok sekolah dulu. Rasa paling asik aja buat diceritain ke teman-teman kalau misalkan tentang persekolahan ini. Cita-citanya jadi apa sih, Kak? Cita-cita aku jadi arsitek sebetulnya. Aku suka gambar, terutama gambar-gambar bangunan-bangunan yang bener-bener out of the box. Kayak aku punya buku itu isinya gambar-gambar bangunan doang. Karena aku nggak bisa gambar orang. Aku udah beberapa kali daftar untuk arsitek di kampus swasta di Bandung, tapi nggak keterima. Jadi oke, ya udah nggak apa-apa. Mungkin bukan jodohnya. Pernah kuliah jurusan apa, Kak? Jadi setelah gagal arsitek itu, aku mendaftarkan diri ke kampus swasta di Bandung, di Tenas. Aku ngambil jurusan informatika. Kaget gak sih? Ngoding-ngoding, kerjaan aku emang ngoding-ngoding gitu sama ngampus. Dibilang susah-susah, dibilang gampang, ya ada gampangnya juga kadang, cuman kayak ya pusing gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu, nikmatin aja. Lumayan pengalaman. Kenapa bisa masuk informatika? Karena waktu itu di Tenas aku daftar itu paling terakhir, pendaftaran paling terakhir. Jadi ada one day test gitu, dan itu hari terakhir. Pengen masuk arsitek banget sampai aku lupa daftarin diri aku buat masuk perkuliahan yang lain. Kalian jangan kayak gitu ya, harus ada opsi lain pokoknya. Oke, lanjut. Kenapa suka traveling? Jawabannya simple. Karena traveling tuh bisa nenangin hati kalian, bisa membangkitkan mood kalian. Aku tuh tipikal orang yang kalau punya uang, aku habisin buat traveling. Selain barang buat ngisi kamar aku ya. Dari traveling tuh sebetulnya dapat pengalaman yang baru. Ketemu orang-orang yang baru, ngobrol sama orang-orang yang gak kita kenal, akhirnya kita kenal. Bisa dapet pengalaman yang kita gak dapet di kota kita sendiri. Jujur aku pengen banget nge-explore satu Indonesia ini, karena bukan karena aku cinta aja sama Indonesia, tapi karena rasa ingin tahu aku buat gimana sih kalau misalnya aku datang dan nanti coba stay di suku A, suku B, suku C. Kira-kira pengalaman apa yang bakal aku dapet di sana itu gimana? Kira-kira pembelajaran apa yang bisa aku tangkep dari tempat-tempat yang aku datengin? Tapi Indonesia tuh luas, nggak usah bahas luar negeri deh. Terus belajar bahasa daerah mereka. Mungkin nanti bisa aku ceritain ke anak aku, ke teman-teman aku, nge-influence mereka semua, menginfluence kalian biar kalian jadi tambah pengen untuk mendatangi tempat itu. Indonesia sebagus itu, guys. Doakan aku banyak uang biar aku bisa keliling Indonesia. Lebih suka gunung atau pantai? Jawabannya adalah pantai. Aku
alergi dingin. Jadi kalau di gunung itu udah pasti gatel-gatel, hidung mampet meler, kayak nggak bisa aku. Bahkan aku tinggal di Bandung di daerah atas aja aku sering masuk angin, gimana ke gunung gitu. Aku ngerasa pantai itu kayak ngebuat kulit aku glowing. Terus kayak aku suka air, renang, snorkeling, diving, surfing, semuanya. Lanjut, pengalaman traveling paling jauh kemana? Kalau di Indonesia itu aku paling jauh ke sebelah sana adalah Lombok, road trip dari Bandung, dari Bali ke sebelah sini. Aku baru nyampe Anyer. Aku udah ngedatengin banyak tempat sebetulnya, cuman kayak zaman dulu tuh aku belum tahu caranya ngevlog, belum tahu caranya bikin video. Jadi apapun yang aku lakuin dulu tuh traveling tuh bener-bener traveling, bener-bener menikmati alam, menikmati tempat, suasana, semuanya aku nikmatin. Gak ada tuh kayak sekarang langsung video-video. Tapi ternyata aku baru sadar video yang aku bikin itu bagus juga buat nge-influence kalian, buat ngeliatin ke kalian seberapa indahnya Indonesia kita ini. Biar kulitnya gak belang, tetap glowing, udah panas-panasan gimana. Jadi sebetulnya kulit aku ini tetap glowing asal jangan lupa pakai minyak zaitun sama body lotion atau body cream. Uluran sebulan sekali. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Kalau video itu kakak ada yang videoin atau video sendiri? Tipikal orang yang kemana-mana bawa tripod, karena aku nggak mau nyusahin orang lain, aku nggak mau ngeribetin orang lain, karena ini konten-konten aku yang buat, aku yang edit buat diupload di sosmed aku. Kecuali ada frame yang susah buat dijangkau sama tripod atau gimana, aku biasanya minta tolong, entah itu ke pacar aku, ke adik aku, atau ke mama aku. Jadi kayak tolong dong videoin bentar aja, kayak cuma udah. Atau kayak aku kadang simpen di meja, simpen di kursi, simpen di lantai. Easy peasy guys kalau kalian mau konten. Kalau ngedit video di mana? Aku kalau ngedit itu antara di iMovie, di VN, atau di CapCut. Terus kayak cuma di cut, kasih teks, kasih lagu, dan beres. Yang penting kalian bisa menerima apa yang udah aku persembahkan buat kalian. Goals waktu dekat Vanes apa sih? Number 1, traveling ke Flores, ke Sumba, ke Lampung, ke Sumatera, ke Sulawesi. 2 goals aku di perfilman, aku pengen horor dan action. Aku pengen bisa berhasil nge-influence kalian dengan positif konten yang aku share ke kalian, dan aku usahain apapun yang aku share ke kalian itu berguna buat kalian. Jadi ya semoga aku juga bisa semangat bikin konten-konten YouTube lainnya di channel aku. Maaf kalau ada yang belum terjawab. Nanti ada next Q&A di vlog selanjutnya. Jadi kalian tunggu aja ya. Hopefully I can bring some kinds of information and value on this channel. Mungkin next konten aku bisa jadi editing tutorials, traveling, day life, dan yang lainnya. Pokoknya jangan lupa tulis suggestion kalian aku harus bikin konten apa. Jadi aku bisa planning untuk next content. So, see you on the next one. Bye bye.